nggak perlu ditekan, diolesin pakai kapas, alkohol kapas, dilap pelan gini aja tuh dia udah hilang kotorannya. Nah ini lensanya udah dibersihin ya, cuman buat saya sih sebenarnya kurang maksimal karena masih ada kerak. Nanti kalau saya tekan lagi takutnya malah jadi baret. Jadi ya saya rasa udah cukup ini. Nah untuk pemasangan lensa kembali ke nozzle tuh biasanya tuh yang cembung di atas ini kan posisinya bentuknya nih cembung sama cekung ya. Yang atas ini cembung, yang bawah cekung. Jadi biasa saya pasang tuh posisi cembung di atas, bukan di bawah. Bedanya apa sih? Sebenarnya sama aja. Tapi kalau sudah biasa di cembungnya di atas, nanti ketika jarak fokusnya dari nozzle lensa fokus ke bahan misalkan 5 mili, ketika dibalik posisinya ini, nah ini jarak fokusnya akan berubah, nggak jadi 5 mili. Biasanya berkurang ya, di bawah 5 mili, jadinya nanti agak lebih turun. Nah perbedaannya sih itu aja. Untuk masalah cembung di atas atau cekung di atas sebenarnya nggak ada masalah di hasil tembaknya, hasil lasernya ya. Perbedaannya cuma di jarak fokusnya aja. Tapi standarnya saya biasanya pasangnya tuh lensa fokusnya cembungnya di atas. Pasangnya lagi pelan-pelan aja. Nah, selanjutnya setting fokusnya. Biasanya saya pakai lakban bening atau solatip yang buat bungkus kabel biasanya. Terserah, bebas mau pakai apa aja. Enaknya pakai lakban bening atau solatip yang hitam, ketika kita tempelin di bibir nozzle-nya, nanti ini kelihatan nih lingkaran bibir nozzle-nya. Nah nanti kita bisa tahu nih tembakannya sudah di tengah atau belum. Nah ini kita coba, nanti sebelum ditembak powernya dikecilin, karena kalau power besar tembakannya nanti seperti ini hasilnya nih. Nah, kan jadi nggak ketahuan tuh diameter si nozzle-nya karena terlalu besar tembakannya. Harusnya kecil, nanti kelihatan seperti ini. Nah, ini yang kecil, dia posisinya. Nah ini posisinya sekarang masih terlalu minggir, terlalu ke kiri ya. Nah ini posisinya harus di tengah nih, kita cari sampai di tengah.
sebelumnya. Dikit-dikit aja kalau muter apa ini setelannya, dikit-dikit aja. Ini ya. Nah, udah dikit lagi pas tengah. Jadi ke sana. Jangan terlalu besar. Harus ini tuh. Nah, ini udah dari tengah nih. Ini nah, ini sekalian cari titik fokus, cara cari titik fokus. Nah, ini kan masih besar nih tembakannya, berarti kurang fokus. Dia harus benar-benar kecil. Pokoknya cari yang paling terkecil tembakannya, berarti udah fokus itu. Caranya gini, turunin lagi sampai benar-benar dapat yang tembakan paling terkecil. Dicoba turunin lagi. Nah, ini semakin besar, jadi terlalu tinggi nanti besar, terlalu rendah, terlalu turun dia besar juga. Jadi cari pasnya. Nah, ini udah paling kecil nih. Udah paling kecil, jadi ya ini jarak fokusnya begini. Ini perkiraan jarak fokus dari bibir nozzle ke bahan ya sekitar berapa ya, 8 milian ini. Yang benar tuh kalau mau tahu jarak fokus lensanya tuh berapa. Nah, tadi lensa kan ada di sekitar sini ya. Nah, ini dicek aja pakai garis dari bahan ke jarak nozzle itu berapa. Ini kan perkiraan nih 5 cm 50 mili. Nah, berarti nozzle ini jaraknya tuh 50,3 mili. Nah, itu kalau mau cari tahu, kalau nanti mau beli nih, cari tahunya fokusnya berapa sih ya. Ini kita cari titik paling terkecil dulu tembakannya. Kalau sudah, dari bahan ke posisi lensa tadi di mana kita ukur. Kira-kira jarak segini 50 mili, berarti pakainya 50,3 mili jarak fokus. Nah, lensa sendiri kan ukurannya fokus length namanya ya.
itu ada 50,3, ada 63 mili, ada yang di bawah 50, terus ada yang 100 mili. Nah nanti itu fungsinya sih masing-masing ya. Biasanya paling tinggi itu buat cutting bahan yang tebel. Nah kalau buat rendah itu misalkan di bawah 50 ada tuh yang 40 atau 30 mili, itu biasanya buat grafir. Itu lebih bagus pakai jarak fokus yang rendah kalau untuk grafir. Nah kalau untuk cutting lebih bagus di atas 50, bahkan 60 atau 100, tergantung kebutuhan sih. Nah biasanya standarnya ya di tengah-tengah, pakai yang 50 atau enggak 60, jadi bisa buat cutting juga, bisa buat grafir. Standar yang dipakai sih itu aja. Oke, ini sudah selesai nih setting alignment sama fokusnya. Nah mesin ini kan ada dua head ya. Nanti cara setting yang alignment yang satunya lagi sama kayak yang tadi caranya. Oke, mesin udah selesai semuanya ya, dari masalah pasang kabel tabung laser sama posisi tabung laser, juga di setting alignment, terus setting fokus udah di setel semuanya. Ini lagi coba cutting sama grafir ya, karena nanti kedepannya setelah selesai pekerjaan ini bikin masker scuba, nanti mau dipakai buat grafir. Oke, nanti dilihatin hasil grafir sama cuttingnya. Coba nanti tak tahu. Ini kan udah disetting nih ya, coba dinaikin. Ini dari yang sebelumnya bagus nggak hasilnya? Buyu aja. Apa ya Mas? Hasilnya? Ya, apa? Oh, apa? Ini masuk info teman nih gitu. YouTube. Oke, ini hasilnya grafir sama cuttingnya. Kembali ke Pekalongan. Berita selanjutnya terserah Anda.